bersenyawa dengan kepentingan atau hajatan masyarakat. Jadi termnya bukan kepentingan tapi kebutuhan dan hajatan masyarakat bagaimana terwakili oleh ranah di saluran politik. Ya, dalam hal ini kan memang partai dan parlemen kalau di dalam konteks ini. Nah, sehingga undang-undang atau revisi undang-undang itu ya memang yang pro rakyat, yang betul-betul mana yang dimudahkan. Dan jadi sebetulnya Demokrat, PKS ya, justru sekarang lagi ini tuh jangan masih tetap dalam frame antara ingin kembali diakui oleh oligarki atau ingin jadi menyerupai penguasa lagi. Padahal ini udah jelas yang jadi persoalan ini, seluruh tatanan ini buah dari yang desain itu yang saya gambarkan panjang lebar tadi. Ini kan memang belum ada keputusan ya antara misalnya soal KLB. Ini kalau ini mungkin kita mereka-reka antara dua kemungkinan kan, ditolak atau diterima KLB ini. Kalau diterima sama Kemenkumham, itu efeknya seperti apa menurut Bapak? Atau seperti apa kemudian masa depan demokrasi kita gitu? Kalau saya boleh menduga iya, dengan segala ini itu akan tetap nggak ada satu afirmasi diterima atau enggak. Jadi dia akan menyerahkan waktu biar ini istilahnya menguap sendiri gitu. Karena memang di atas angin, jadi kalau justru dia umpamanya ini kan akan ada kontroversi baru. Jadi kalau saya lihat akan ya seperti sekarang ini. Nah, tapi ini yang justru menarik buat teman-teman Demokrat. Saya ingat di Hamlet itu kan ada Hamlet ngomong ke Horatio, the interim is mine. Jadi masa jeda atau masa interregnum harus milik kita. Jadi sekarang ini sebenarnya dibuka, walaupun nggak ada ini tapi Pak Muldoko bikin ini klaim dari AHY juga klaim, tapi kemudian bukan di situ masalah. Dinamiknya itu kan yang membuka. Jadi harusnya Demokrat back to nature. Itu maksud Bapak dari Muldoko seolah jadi pahlawan lah. Ini loh. Jadi bisa sedikit dijabarkan maksud Bapak tadi. Bukan pahlawan, jadi dia berjasa membuka topeng. Yang ya semua ini ya ibaratnya kan cara ini kan force ya. Main serangan udah kilap, kasar lah istilahnya. Jadi ya itu sisi nyata yang terburuk dari sistem ini. Sadar atau enggak Pak Mul membuka topeng itu. Nah, jadi justru Demokratnya kalau kepancing ke sana kan jadi ironi, harusnya kan ini udah nggak bisa cara ini, harus rekonstruksi. Nah, Pak SBY sendiri justru nggak diamalkan ilmunya oleh kader-kader ketika beliau 2004 itu selalu karena temanya loh, kami dalam berhasil konsolidasi, kami tetap solid gini-gini. Kalau Pak SBY kan dulu dari nyatakan kontra terhadap Mega dengan bahasanya itu bahwa yang kemudian berkembang itu membangun perluasan spektrum dukungan politik. Nah, dari situlah kemudian beliau jadi punya favorable untuk mengkondisikan soliditas di partai. Jadi bukan ini kan apa gunanya solid kalau nggak ada perluasan spektrum. Justru ilmunya Pak SBY kan di situ dulu. Justru dengan say no to Megawati itu yang menjadi seluruh akumulasi aliansi strategis itu terbangun. Nah, otomatis partainya jadi nggak salah juga kalau ada yang bilang SBY partainya dibesarkan itu bukan karena aspek organisatoris atau manajerialnya, tapi nilai politik yang terbangun dari statement ya ibaratnya to say no to Megawati itu yang lagi ditunggu oleh publik memang gitu kan. Nah, itu ini yang justru enggak ini yang sekarang. Ini bagian dari skenario 2024 juga gitu. Yang mananya? Yang terkait perebutan Demokrat ini. Kalau saya lihat yang justru krusial 2023 ya. Dengan PLT segala macam itu presiden bisa memilih ininya ya kan, gubernur yang ini kan bupati wali kota, formasi dan konfigurasi dan formasi politik apanya 2024 jadi 2003 itu. Makanya sebelum ini terrekonstruksi justru kayak semacam yang sedang dialami oleh
Demokrat atau yang ketargetir juga PKS ini kan. Muldoko Itu harusnya jadi apa ya? Momentum untuk Kuncinya di 2223 ya untuk maju ke 24 itu. ya, artinya nanti akan bisa kelihatan konfigurasi dan figurasi bukan hanya soal parlemen karena itu kan persoalan dalam rangka 2024. Pak Muldoko itu menurut Bapak dalam tekanan juga atau memang dia inisiator? Dia agen tersendiri, bukan yang kalaupun nanti ada ke Jokowi atau lebih favorable ke Pak SBY, itu buah dari kerja politik Mul sendiri dengan perangkat pendukung yang terbuka maupun yang bawah tanah. Pak, tapi kan nanti